Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita berdoa di pagi hari ini, kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita dan selalu dilindunginya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semua, sebelum Bapak menjelaskan materi kali ini ya, kalian harus tahu dulu tujuan dari kita belajar materi tentang sholat tahajud ya. Apa saja tujuannya? Tujuannya yang pertama adalah diharapkan kalian dapat memahami pengertian sholat tahajud ya. Kedua, diharapkan kalian dapat memahami waktu pelaksanaan sholat tahajud. Kapan kita boleh melaksanakan sholat sunnah tahajud, siang atau malam. Nanti ini akan Bapak jelaskan. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian dapat memahami sholat tahajud ya. Yang keempat, diharapkan kalian dapat menghafal doa sholat tahajud. Doanya seperti apa? Sama tidak dengan doa sholat duha. Ini nanti akan Bapak jelaskan juga. Kemudian yang terakhir adalah diharapkan kalian dapat memahami ya keistimewaan, keutamaan ya sholat tahajud. Apa saja keistimewaannya bagi orang yang melaksanakan atau menunaikan sholat sunnah tahajud. Ini tujuan ini harus kalian ketahui. Oke, berikutnya adalah pengertian sholat tahajud. Apa sih sholat tahajud? Sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari ya, setelah bangun tidur. Jadi sholat tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari ketika kita baru bangun tidur. Biasanya kalau kita bangun tidur itu mau sholat atau mau yang lainnya. Katanya ada yang ke kamar mandi katanya. Setelah itu langsung tidur lagi ya Allah. Jadi Bapak berharap ya nih kalian ya, ketika bangun tidur kalian niatkan mau sholat malam atau mau sholat tahajud, maka ketika bangun tidur di malam hari langsung ke kamar mandi, ambil air wudhu, menunaikan sholat sunnah tahajud ya. Iya. Kemudian berapa sih jumlah rakaat sholat sunnah tahajud? Ada yang tahu? Jumlah rakaat sholat tahajud minimal 2 rakaat ya, 2 rakaat, dan maksimalnya itu tidak terbatas ya, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8, 10 dan seterusnya. Jadi sholat tahajud ini ya, jumlah rakaat maksimalnya itu tidak terbatas. Silakan yang mau sholat tahajudnya 20 rakaat silakan, asalkan mampu ya. Jadi setiap 2 rakaat ditutup dengan salam ya, itu ya sholat tahajud. Sholat malam atau sholat tahajud ya. Jadi sholat tahajud itu sholat malam, qiyamul lail ya, merupakan kebiasaan orang-orang soleh yang hatinya selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang soleh itu setiap malam ya bangun tidur dia niatin bangun tidur langsung sholat
sholat tahajud dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka curhat kepada Allah, dalam rangka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini juga dapat dilaksanakan oleh orang-orang pilihan. Kenapa? Sebab pelaksanaan sholat tahajud ya itu pada waktu-waktu yang sangat banyak sekali tantangannya, sangat berat ya. Tantangannya sangat berat, bangun malam mau sholat itu sangat berat. Tantangannya apa? Ngantuk lah, digodain setan, malas, akhirnya kembali lagi ke kamar dan tidur lagi. Itu tantangan ya, tantangan sholat sunat tahajud. Makanya orang-orang pilihan ini ya yang dapat melaksanakan sholat sunat tahajud ya, mengingat sangat berat tantangannya. Selanjutnya, apa sih hukum sholat tahajud? Nah, hukumnya apakah wajib atau sunnah? Nah, Bapak jelaskan ya. Perintah melaksanakan sholat tahajud itu sudah Allah terangkan, Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Artinya, dan pada sebagian malam hari lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, ini dalil ya, dalil Al-Qur'annya tentang sholat sunat tahajud. Hukum melaksanakan sholat tahajud adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita kerjakan. Sebab Rasulullah hampir tiap malam bangun tidur menunaikan sholat sunat tahajud. Nah, makanya sholat tahajud ini hukumnya adalah sunnah muakkad ya. Ini waktu pelaksanaan sholat tahajud, kapan waktunya? Nah, ini ya, malamkah atau siang? Sholat malam jika dilaksanakan setelah bangun tidur maka disebut dengan sholat tahajud. Wow, berarti tahajud itu dilaksanakan pada malam hari ya. Bagaimana kalau siang? Siang tidak boleh ya, karena tahajud hanya dilakukan pada malam hari. Ada 3 waktu pilihan yang dapat dilaksanakannya sholat tahajud. Nah, ini ya, boleh melaksanakan sholat tahajud pada 3 waktu ya. Pertama, di awal malam atau lebih tepatnya antara waktu Isya sampai pukul 22. Waktu Isya, sholat Isya sampai pukul 22. Pukul 22 itu jam berapa ya? Jam 10 malam. Nah, waktu ini disebut dengan sepertiga malam pertama. Kedua adalah tengah malam atau lebih tepatnya antara jam 10 malam sampai jam 1 dini hari ya. Dini hari itu pagi ya, pagi sekali ya. Nah, waktu ini disebut dengan 1/2 malam. Jadi mulai dari jam 10 sampai jam 1 dini hari, nah, waktu ini disebut dengan 1/2 malam. Gitu ya. Ketiga adalah
waktu akhir malam atau lebih tepatnya antara jam 1 dini hari sampai menjelang waktu subuh. Nah, waktu ini disebut dengan sepertiga malam akhir, ya. Ini adalah 3 waktu yang boleh kita melaksanakan sholat sunnah tahajud, ya. Yang pertama adalah sepertiga malam pertama, yang kedua sepertiga malam, yang ketiga adalah sepertiga malam terakhir, ya. Selanjutnya tata cara sholat tahajud, ya. Tata caranya bagaimana, ya? Apakah sama atau berbeda dengan sholat lainnya? Intinya sholat tahajud ini sama, ya, dengan sholat lain, ya, mulai dari kita niat, takbiratul ihram sampai mengucapkan salam, ini sama saja dengan sholat lainnya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat tahajud, ya, entah itu 2 rakaat, 4 rakaat atau 8 rakaat, ya, Nabi selalu tutup sholat tahajudnya dengan sholat witir, bisa dengan 1 rakaat ataupun 3 rakaat sholat sunnah witir, ya, karena witir ini adalah sholat sunnah penutup dari sholat malam. Sholat tahajud dianjurkan untuk dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 malam. Misalnya kamu bangun tidur mau sholat tahajud, ya sudah, silahkan kerjakan 2 rakaat tiap malam, besok lagi 2 rakaat tiap malam, besok lagi 2 rakaat, itu boleh, ya. Ya, sangat dianjurkan. Sholat tahajud dikerjakan secara munfarid. Nah, munfarid, masih ingat nggak munfarid? Ada yang ingat itu? Ya, munfarid adalah sholat sendiri. Yang membedakannya apa sih sholat tahajud dengan sholat 5 waktu? Yaitu niatnya yang berbeda, ya. Berikutnya keistimewaan sholat tahajud. Yang pertama, sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat setelah sholat 5 waktu. Yang kedua, sholat tahajud merupakan kemuliaan bagi orang mukmin yang melaksanakan sholat tahajud. Jadi kalau pengen dimuliakan sama Allah maupun sama manusia, bangun malam, kerjakan sholat tahajud. Kemudian penenang hati atau obat hati. Nah, jadi kamu yang hatinya tidak tenang, banyak masalah, ya, bunda atau ayahnya lagi ada masalah, silakan kasih tahu ayah, bunda, kalau mau hilang masalah, ya, silakan bangun malam sholat tahajud, minta sama Allah, ya Allah, mudahkanlah urusan hamba, ya Allah, sehatkanlah hamba. Insya Allah ketika kita mengadu pada saat sholat tahajud, maka Allah langsung jawab, ya, jawab doa kita akan dikabulkannya. Yang berikutnya, kunci masuk surga, ya. Ini salah satunya adalah kunci masuk surga. Siapa yang ingin masuk surga, maka kuncinya adalah sholat tahajud. Selanjutnya, dikabulkannya doa kita ketika selesai sholat tahajud. Berikutnya, keutamanya adalah ini merupakan kebiasaan orang soleh yang melaksanakan sholat tahajud. Kemudian merupakan wasiat yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada penduduk Madinah ketika beliau memasuki kota Madinah.
Yang selanjutnya adalah penghapus dosa dan pencegahnya. Jadi kalau kita sering sholat tahajud, insya Allah dosa-dosa kita berguguran atau dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicegahnya dari segala dari segala kejahatan, dari segala dosa. Kita dicegah tuh sama Allah, kita dilindungi sama Allah. Selanjutnya adalah penolak penyakit ya. Jadi kalau yang keluarganya sedang sakit pengen sembuh ya, kuncinya bangun malam, kemudian laksanakanlah sholat tahajud dan minta sama Allah, berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakit hamba ini, ya Allah sembuhkanlah penyakit orang tua kami, ya Allah sembuhkanlah penyakit ayah kami, ya Allah. Insya Allah doa kamu pasti akan dijawab sama Allah. Selanjutnya doa sholat tahajud. Doanya bagaimana sih? Doanya sih banyak ya. Cuma Bapak ambil dari buku kalian, buku fikihnya ya. Nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhalan sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, ini doanya. Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat yang benar dan keluarkanlah aku ke tempat yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Amin. Ya, jadi doanya ini. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini saja penjelasan Pak Guru tentang sholat tahajud. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya ya. Ya, pesan Pak Guru tetap semangat belajarnya di rumah ya. Gunakan masker ketika ingin keluar, cuci tangan setelah keluar, terus jaga jarak ya. Ini salah satu cara untuk kita mencegah penularan virus corona ya. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.